Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini tanggal 5 Oktober tahun 2022. Saya Rohmaul Listiana, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa 20100045. LPTK Universitas Negeri Jakarta akan melakukan uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua. Kita lihat kalian juga ceria juga. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini Bapak mau cek yang namanya presensi atau kehadiran kalian. Ada yang hadir hari ini? Hadir semua. Oke, walaupun hadir semua tetap Bapak lakukan presensi ya. Ya Pak. Ahmad Maulana? Hadir. Oke. Ahmad Reza? Hadir. Alda Arya? Hadir. Aina? Hadir. Oke. Wanda Hamzah? Hadir. Oke, sudah. Oke, Bapak kira presensi sudah semua. Kemudian Bapak minta yang namanya kalian itu untuk Bapak mau cek kerapian dan kebersihan dari kelas ini dulu. Bapak minta untuk berdiri dulu kalian. Berdiri, Bapak minta berdiri karena kerapian dan kebersihan itu akan membuat kita lebih semangat lagi untuk belajar. Oke. Dilihat di bawahnya kalau ada sampah silahkan diambil dan nanti waktu istirahat bisa dibuang ke tempat sampah. Oke, cukup. Latihannya oke, sudah rapi, yang laki-laki rapi, yang perempuan juga rapi. Oke, sudah? Sudah. Oke, silakan duduk kembali. Nah, rapi sudah, bersih sudah. Nah, untuk memulai kegiatan kita pembelajaran hari ini, Bapak tidak lupa kita berdoa. Bapak minta Ahmad Maulana untuk memimpin doanya. Kita namakan semua. Ya, silakan. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ahmad Maulana yang memimpin doa. Kemudian Bapak ingin lihat semangat kalian hari ini, dan Bapak pengen lihat semangat belajar kalian ini ditunjukkan dengan senyum semangat kalian ini. Nah, Bapak pengen lihat senyum terbaik kalian. Yuk, silakan hitungan ketiga nanti tunjukkan senyum terbaik kalian. Posisi tangan di atas meja. Oke. 1, 2, 3. Tunjukkan senyum terbaik kalian. Senyum terbaik kalian, silakan ditunjukkan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kalian, dan untuk lebih semangat lagi, marilah kita memulai kegiatan ini, yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian semua berdiri. Bapak nyalakan suara-suaranya. Silakan berdiri semua. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semua. Silakan dinyanyikan dengan suara lantang. Oke, siap. Oke, mulai. Indonesia. Tanah tumpah darahku.
Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak inginkan kalian lebih semangat dalam melakukan atau melaksanakan pembelajaran untuk pagi hari ini. Nah, oke, kita nyanyi Indonesia Raya sudah, dan Bapak ada sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak mau memberikan yang namanya pertanyaan ke kalian dulu. Yang ini ada kaitannya dengan yang namanya materi yang nanti kita akan bahas. Bapak ingin tanya ke kalian, apakah kalian tahu atau mengerti atau paham dari arti dari nasionalisme? Nasionalisme? Ya. Pernah dengar? Pernah. Tapi untuk artinya? Oke. Kemudian pernah kalian mencoba untuk yang namanya menggali informasi mengenai apa itu nasionalisme? Belum pernah. Oke. Nah, jadi dari awal ini kita akan mengaitkan pembelajaran kita dengan yang namanya nasionalisme. Ada hubungannya dengan nasionalisme. Nah, di sini materi kita yaitu tentang pergerakan nasional. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu, nah, yang pertama yaitu tujuan dari pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu menjelaskan latar belakang munculnya pergerakan nasional. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis perbedaan perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dan tahun 1908. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi organisasi-organisasi pergerakan nasional sebelum kemerdekaan. Kemudian yang kelima yaitu merumuskan sifat dari organisasi pergerakan nasional. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan hari ini. Oke, kemudian ini tadi sudah pergerakan nasional. Jadi untuk materi kita hari ini, nah, ini Bapak ada yang namanya sedikit games untuk kalian. Nah, game ini ada kaitannya dengan yang namanya pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi ini adalah namanya game yaitu word search puzzle. Nah, di sini silahkan kalian cari, kelihatan dari belakang? Ya. Silahkan kalian cari kata-kata yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Nanti silahkan yang bisa angkat tangan, silahkan maju ke depan dan langsung menandainya di sini. Yuk. yang kalian dapatkan di sini tadi dari permainan puzzle tadi, word search puzzle mengenai pergerakan nasional ini tadi,
Ini adalah kata-kata yang nanti muncul di materi kita yang akan bahas hari ini. Itu ada, kalau kita lihat, ada yang di sini emigrasi, kemudian politik etis, kemudian edukasi, kemudian ada irigasi, 1908 dan Budi Utomo. Nah, jadi ini kata-kata yang nanti berkaitan dengan materi kita hari ini. Oke. Jadi fokus kalian sudah mengarah ke materi kita karena sudah menemukan kata-kata yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Oke. Kemudian, nah, jadi materi kita hari ini yaitu tentang pergerakan nasional. Nah, Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang pergerakan nasional. Apa itu pergerakan nasional? Pergerakan nasional itu adalah pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia dengan tujuan yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi yang bergerak ini adalah masyarakat. Di situ ada pemuda, di situ ada tokoh-tokoh, di situ ada pejuang, agamawan, budayawan, dan lain-lain. Oke. Kemudian tugas kelompok. Nah, tugas kelompok silakan. Kemarin Bapak sudah membagi kelompoknya ke kalian? Sudah. Silakan kalian menyesuaikan kelompok yang sudah Bapak bagi namanya dan Bapak umumkan ke kalian kemarin. Silakan. Kelompok 1 bisa di sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini, kelompok 4 sebelah sini, dan kelompok 5 terakhir di sebelah sini. Yuk, silakan. Untuk tugas dari kelompok kalian, silakan nanti kalian perhatikan yang namanya undian kelompok di depan ini. Nah, ini Bapak sudah memberikan undiannya. Silakan kalian klik, nanti kalian dapat bagian apa? Diklik. Ya, klik. Nah, itu dulu. Nah, kalian akan mendapatkan bagian Muhammad. Iya, oke. Kemudian terakhir kelompok 5, silakan kalian. Silakan diklik. Tunggu, kalian dapat bagian apa? Silakan pemuda. Oke. Presentasi dimulai. Bapak ingin untuk presentasi. Siapa yang siap dulu untuk presentasi? Angkat tangan silakan. Oke, kelompok 1. Ya, silakan dipresentasikan kelompok 1.
materi yang didapatkan tadi. Oke, dengan suara yang tenang. Oke, dengarkan untuk kelompok yang lainnya. Silakan dipersiapkan pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kelompok satu. Silakan, ya. Di tempat saja. Tapi berdiri. Dia berdiri aja, berdiri. Satu saja per kelompok. Perwakilan. Nah, ya sudah. Dengarkan kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan seputar Serikat Islam. Saya akan bacakan. Serikat Islam didirikan oleh Kiai Haji Samang Nabi pada tahun 1998 dengan nama Serikat Dagang Islam. Tujuan Serikat Dagang Islam adalah menjadi wadah para pedagang muslim menghadapi persaingan dengan pedagang asing. Pada 10 September 1912, Serikat Dagang Islam berganti menjadi Serikat Islam dengan ketuanya HOS Cokro Binoto dengan tujuan sebagai berikut: A. Membantu perdagangan. B. Membantu anggotanya yang kesulitan dalam permodalan. C. Memajukan kepentingan jasmani dan rohani berdagang pribumi. D. Memajukan kehidupan agama Islam. Sekarang Mama Sulana bicara. Ya, sini. Madam ke sini, Ahmad Maulana. Ini lagi yang mana? Maulana ke sini. Ya. Ya. Dilanjutkan. Pada 1919 dalam Kongres Serikat Islam Nasional, Serikat Islam ikut serta sebagai partai politik dengan memilih bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Perkembangan Serikat Islam yang besar dari segi keanggotaan dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh ISDP, Inggris sosial, yang berhaluan komunis. Keanggotaan Serikat Islam terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Serikat Islam Putih Nasionalis Religius dan Serikat Islam Merah Sosialis. Oke, ada lagi? Ya. Ada. Serikat Islam Cokro Binoto menegakkan disiplin partai dengan mengeluarkan semua anggota ISDP dalam organisasi Serikat Islam dikeluarkan. Pada Februari 1923, Serikat Islam mengubah namanya menjadi Partai Serikat Islam Indonesia. Pada 1926, PSI juga memutuskan untuk bersikap non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1929, PSI berganti nama menjadi Partai Serikat Islam Indonesia. Pertanyaan dari kami, sebutkan dua saja tujuan masa awal pergerakan nasional. Dua. Oke, sudah cukup dua pertanyaan saja. Silakan dicatat dan silakan nanti dijawab untuk pertanyaan tersebut. Oke. Yang pertama untuk jawaban kelompok 3 dulu ya. Ya, silakan. Sama yang pertama tujuannya yaitu membantu perdagangan. Terus Lalu yang kedua membantu anggotanya yang kesulitan dalam permodalan. Untuk selanjutnya kelompok Serikat Islam sudah mempresentasikan. Kemudian kelompok mana lagi yang ingin presentasi? Mana? Oke, yang dahulu. Yang ada silakan kelompok apa? Oke, silakan sampaikan. Oke, sudah untuk tadi kita sudah diskusi, kita sudah tanya jawab. Nah, Bapak ingin
ditanyakan tentang materi ini yang mungkin itu masih berganjal kalian? Silakan angkat tangan. Ada yang ditanyakan? Angkat tangan silakan. Siapa? Yuk siapa namanya Bapak? Mirza Sari. Silakan, apa yang ditanyakan tentang materi ini? Oke. Pak, kan organisasi pergerakan nasional pada zaman dahulu belum ada HP, media sosial, seperti email, dan lainnya. Terus gimana sih cara mereka berhubungan secara organisasi? Oh, oke. Dia bisa menangkap Bapak. Oke. Jadi pertanyaan dari si Mirza Sari tadi, Pak, zaman dahulu itu kan masih belum canggih, belum ada HP, belum ada media sosial, kemudian belum ada email dan segala macam. Bagaimana mereka itu saling komunikasi dengan temannya, dengan organisasi lainnya itu seperti apa? Oke, pertanyaan yang bagus. Nah, itu sudah dibandingkan dengan masa kini. Oke, jadi pada zaman dahulu memang teknologi zaman dahulu itu tidak secanggih sekarang. Nah, tetapi mereka bisa berkumpul, bisa membuat organisasi, bisa yang namanya bersatu itu karena yang namanya ketekatan hatinya, yang namanya tujuan mereka bersama. Mereka memiliki tujuan yang bersama, yaitu untuk Indonesia merdeka. Nah, jadi komunikasi walaupun mereka tidak punya HP dan segala macam alat untuk komunikasi, tetapi dengan tekad itu tadi mereka saling yang namanya percaya dan saling yang namanya membuat janji dan ditepati. Nah, karena tidak bisa komunikasi. Kalau sekarang kan ibaratnya kalau janji dengan teman nanti datang jam 9. Nah, itu mama nggak bisa di WA lagi kan, belum bisa, nanti bisa molor sampai setengah 10. Nah, zaman dahulu tidak. Mereka seumpama karena tepat waktu jam 9 ya harus datang jam 9 semua. Nah, berawal dari yang namanya kepercayaan masing-masing. Nah, dari situlah yang namanya komunikasi itu terjalin dengan sangat baik. Dan terjalin dengan sangat baik, kemudian organisasi yang mereka buat pun juga semakin maju. Nah, kalau sekarang tidak lagi, kita sudah modern, ada HP, media sosial dan segala macam, tapi kepercayaannya masih kurang. Kalau dibandingkan dengan yang dahulu, walaupun tidak ada teknologi alat untuk yang namanya berkomunikasi, tapi mereka punya yang namanya kepercayaan, saling percaya, dan itu membuat namanya kebersamaan mereka itu saling terjaga. Nah, seperti itu Mirza Sari, paham? Oke. Nah, kemudian pembelajaran kali ini Bapak ingin merefleksi. Nah, refleksi dari pembelajaran hari ini. Siapa ingin merefleksikan untuk pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Siapa? Alda, silakan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Pelajaran hari ini cukup menyenangkan dengan belajar pergerakan nasional. Ya. Oke. Kita jadi tahu bagaimana perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan, tokoh-tokohnya juga, terus gimana kesabaran mereka pada waktu itu sampai dengan sekarang kita menikmatinya gitu. Jadi juga menariknya ada games juga dari Bapak, presentasi juga mendapat pengalaman. Menurut Alda itu juga saja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Alda. Refleksi itu sudah disampaikan oleh Alda. Kemudian kesimpulan. Bagaimana kesimpulan pembelajaran hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Hidayat nih. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini, Hidayat? Pergerakan nasional adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh masyarakat rakyat Indonesia dengan tujuan kemerdekaan Indonesia. Oke, itu kesimpulan yang diberikan oleh Hidayat. Oke, siapa lagi menambahkan? Siapa? Oke, Giska. Apa yang ditambahkan Giska? Dalam pergerakan nasional itu ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Salah satunya faktor internal adalah politik etis atau politik balas budi yang isinya edukasi, irigasi dan emigrasi. Oke, itu tambahan dari Giska. Nah, kesimpulan tepuk tangan buat Giska dulu. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Oke, Bapak berikan
memberikan penguatan lagi tentang kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, pembahasan materi kita hari ini yaitu tentang pergerakan nasional. Seperti yang disampaikan Hidayat tadi, pergerakan nasional itu adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh masyarakat atau rakyat untuk kepentingan atau tujuan kemerdekaan Indonesia. Kemudian disambung lagi oleh Giska tentang bagaimana latar belakang atau pendorong pergerakan nasional itu ada dua faktor, internal dan eksternal. Nah, yang internal itu berarti berasal dari dalam dan eksternal itu berasal dari luar. Kemudian dari internal tadi juga dikenal dengan namanya politik etis atau politik balas budi. Nah, ada tiga isinya yaitu edukasi, terus irigasi, kemudian emigrasi. Oke, nanti ingat-ingat lagi pembelajarannya. Nah, itu tadi untuk kemudian bentuk-bentuk organisasi pergerakan nasional tadi sudah Bapak bagikan dan sudah dipresentasikan. Salah satunya yang sudah dipresentasikan tadi Sarekat Islam, dipresentasikan oleh nomor 1. Kemudian Bapak Dia. Kemudian ada juga Budi Utomo. Kemudian juga ada Indisipatis. Nah, itu adalah organisasi pergerakan nasional yang melatar belakangi namanya semangat perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak ada ditanyakan, sebelum Bapak tutup, Bapak mau memberi yang namanya sebuah evaluasi. Nah, kemarin Bapak sampaikan silakan bawa alat komunikasi yaitu HP. Silakan di keluarkan untuk HP-nya. Hasilnya nanti langsung masuk ke link Bapak. Jadi ini ada nama kalian terkirim dan jawaban kalian itu benar berapa, nanti Bapak akan informasikan ke kalian. Ya, Pak. Oke, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Semoga apa yang menjadikan cita-cita kalian itu terwujud. Amin. Menjadikan membanggakan orang tua dan Amin. Biar lebih berkah, Bapak minta untuk ditutup dengan doa. Silakan Ahmad Maulana dipimpin. Ya. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa mulai. Doa besar. Oke, terima kasih Ahmad Maulana. Nah, demikian untuk hari ini. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Oke, terima kasih. Tugas semester 2 berarti berkompensasi.